Yusuf. Saya di sini akan mengimplementasikan layanan server untuk menghosting sebuah aplikasi Web3 di pada layanan AWS menggunakan EC2. Untuk tujuan saya ini yaitu pertama untuk mengimplementasikan atau menerapkan PaaS atau Platform as a Service. Kedua, itu bagaimana sih cara mendeploy Web3 menggunakan Docker dan Nginx. Terus bagaimana optimalisasikan sebuah server kita atau apps kita yang kita deploy di sebuah server itu secure atau aman. Itu kita menggunakan implementasi SSL atau TLS. Terus analisis kelayakan seperti biaya dan resource berapa yang digunakan atau yang dipakai. Nah, arsitektur ya, saya di sini menggunakan arsitektur yang sedikit simpel. Itu pertama itu ada endpoint the user. Nah, the user kita mau request the user public to request ke apps kita melalui port 443. Kenapa 443? Karena kita menggunakan HTTPS bukan menggunakan HTTP. Jika apps kita menggunakan HTTP itu kurang secure menggunakan port 8. Tapi kalau di apps ini menggunakan HTTPS jadi menggunakan port 443. Nah, dari sini saya juga menggunakan platform web ketiga itu sebagai domain record dari Cloudflare untuk membatasi firewall atau ancaman dari DDoS. Itu juga di sana ada tersedia. Nah, dari traffic dari user ke Cloudflare dulu. Nah, dari Cloudflare baru masuk ke jaringan arsitekturnya cloud Amazon dari AWS tuh. Dari AWS ada dari AWS sendiri juga ada sebuah security group sendiri itu membatasi sebuah firewall, hanya boleh port berapa yang masuk gitu. Terus nah di sini masuk ke ISC2 atau sebelah di sini adalah kontainer ya atau virtual mesinnya HVM dari Amazon. Nah, saya sih menggunakan sebuah server Debian versi terbaru 13. Kami kestabilan dan kecepatan cukup cepat dibandingkan dengan turunnya Ubuntu. Nah, dari sini udah masuk ke server Debian ya, kontainer melewati sebuah web server yaitu Nginx melalui protokol 80. Terus dari Nginx baru disalurkan ke apps kita ini melalui dengan kontainer atau melalui Docker gitu. Itu adalah jalur dari flow end user dari public. Nah, bagaimana sebagai developer atau saya sini untuk memonitoring itu server atau remote server dari user itu langsung ke SSL nih, SSL ke connection port. Jadi di server ini kita remote menggunakan di port 22 atau kita custom port ke kontainer ke HVM nya atau virtual machine-nya. Nah, dari sini keamanan dari arsitektur ini ada berlapis gitu. Pertama itu dari SSL-nya Cloudflare atau dari keamanan dari platform Cloudflare dari domain yang didaftarkan dari user ke Cloudflare dulu, enggak langsung ke AWS-nya. Jadi sebelum masuk ke servernya itu ada sebuah proteksi dulu, pelindung luarnya. Nah, terus setelah masuk ke
Selain keamanan di Cloudflare, ada juga keamanan dari AWS. Di AWS Secure Group ini ada pembatasan sebuah firewall, itu apa saja yang kita batasi dan apa kita berizinkan itu boleh kita boleh izinkan. Terus river proxy dari Mix Nginx juga itu adalah ada sebuah proxy tersendiri. Terus terisolasi, nah karena ini menggunakan kontainer ya, jadi aplikasinya tuh kayak running di virtual machine sendiri dan running di atas kernelnya seperti Linux. Next, nah komponen arsitektur. Nah, jadi arsitektur yang saya gunakan di rancangan tadi atau di arsitektur cloudnya server, kita pertama menggunakan Cloudflare. Itu aman, lapisan keamanan lapisan luar, terus security boot dari Amazon atau AWS, terus dan ya sebuah kontainer AWS itu dengan spesifikasi OS Debian 13 dan dual core CPU sama 1 RAM. Itu sudah sangat cukup untuk run apps yang nggak terlalu banyak traffic tuh. Dan untuk storage nya itu 30 GB. Nah, inilah komponen web server dan menggunakan Nginx dan Docker itu sebagai untuk running apps-nya. Next, proses implementasi. Untuk proses implementasi nanti kita akan demo atau praktek bagaimana sih cara mengimplementasi dari AWS, dari remote dari AWS sampai ke deployment. Yang pertama itu penyediaan platform cloud-nya yang saya menggunakan AWS, terus kita konfigurasi server dahulu, kita install dependency, kita update server dulu, terus kita remote servernya ke lokal. Yang ketiga menginstal dependency di Docker, Nginx dan lain-lain jika perlu. Ditambahkan deployment aplikasi yang kita punya. Terus next, analis keamanan. Analis keamanan itu kita menggunakan aplikasi SSL, itu wajib, jauh standar aplikasi sekarang modern masih menggunakan SSL. Terus isolasi port, karena pembatasan portal traffic dari security group dari Amazon tadi, mungkin untuk mencegah port-port nanti digunakan gitu masking IP. Nah, sebenarnya dari Cloudflare 2 ada di wrap jaringan menjarinkan Cloudflare, jadi lebih secure lagi. Nah, di sini melakukan analisis biaya performa. Nah, saya menggunakan code-nya itu free tier. Trial mendapatkan 100 kredit $1 kredit dari AWS itu. Untuk idle kira-kira 300-400 MB. Nanti kita lihat ya. Nah, kesimpulan dan hasil. Nah, untuk kesimpulan dan hasil, kita menggunakan plafonnya ECS Store ini, PAS harusnya.
Itu sih fleksibel ya, karena simple kita bisa menggunakan banyak service juga sana. Deployment kita menggunakan hybrid ya, jadi Docker dan Nginx itu terpisah. Terus keamanan efektif, keamanannya juga berlapis gitu. Dan itu selesai. Sana kita praktik nyata dari ini combine simulator, yang proses implementasi ini. Nah, sekarang pertama tuh kita menggunakan AWS. Nah, kita sini login AWS dan masuk ke dalam EC2 gitu. Nah, di sini nanti ada sebuah dashboard. Nah, kredit saya menggunakan. Terus kita ke Intense. Nah, di sini saya sudah membuat server yaitu Kudu Lab. Ini namanya. Dan ini servernya ini udah terus running ya. Nah, setelah itu kita remote ke lokal server kita. Nah, kita sudah masuk ke server kita dari Amazon. Dan untuk mengetahui ya, dan untuk mengetahui sebuah idle server kita menggunakan sebuah tools headtop, sebuah kayak text manager bagi Linux. Nah, idle untuk server kita tanpa running apa-apa sekitar 200 MB, itu cukup ringan. Nah, terus baik setelah kita udah mendapatkan sebuah server ya atau remote, terus selanjutnya apa? Yaitu kita menyiapkan sebuah app yang mau kita deploy gitu. Ya, di sini adalah sebuah project saya, project akhir dari matkul kriptografi bersama teman saya kelompok. Terus membuat sebuah desain siap namanya Melodia. Itu sebuah royalty musik ya, NFT gitu. Kita bisa melakukan transaksi royalty musik, tambahkan aset musik ya. Sudah lengkap berbagai dokumentasi. Saya akan meremote ini ke dalam server yang di Amazon. Terus kemudian kita mendeploy menggunakan Docker. Nah, terus kita menggunakan domain juga. Kita butuh domain. Nah, domain itu bisa beli di berbagai macam platform itu. Nah, saya sudah beli, itu nama kudulabs.id. Nah, ya nama utama. Tapi saya disini akan menggunakan subdomain. Kita menggunakan DNS record. Jadi kita bisa menambah subdomain dari domain utama, yaitu namanya melodia.kudulab.id. Inilah sebuah ini adalah domain. Tapi karena server mati itu ya seperti itu ya, nah server saya matikan tadi. Nah, masih saya akan mendemokan bagaimana mendeploy sebuah server web apps di Amazon. Nah, pertama itu kita calling dulu tuh apps kita dari kita ke server dari Amazon. Karena saya sudah melakukan connect, tepatnya di sini. Nah, di sini saya sudah melakukan clone. Kemudian kita
rebuild atau compile atau build istilahnya untuk apps kita menggunakan Docker. Nah, caranya untuk mudah Docker Compose app mindi build. Nah, dari sini kita menunggu sampai appsnya benar build gitu, baru selesai. Prosesnya cukup sedikit memakan waktu karena harus mendownload semua dependensi yang dibutuhkan dari apps yang kebutuhan apps itu. Oke, sebenarnya sudah selesai. Bagaimana mengetahui gitu apps itu udah running belum? Caranya dengan menggunakan Docker. Oke, sudah terlihat menggunakan Docker. Di Docker udah ada yang running, tinggal dulu dia di port 3000 gitu, di CP gitu. Tapi sebelum itu harus setting dulu satu lagi, yaitu Nginx nya. Setelah kita setup Dockernya, kita juga harus setup Nginx nya gitu. Di bagian etc. Nah, kita balik ke directory awal, terus kita lihat konfigurasi Nginx. Sinilah konfigurasi dari server kita. Kita mendefinisikan itu domain, terus local host, jadi running di local host 3000 tadi, sebuah Dockernya kan sebuah Docker tadi outputnya 3000 gitu. Terus ini adalah sebuah SL dari Pi itu charmboard tuh. Kalau udah kita setting, keluar, untuk status Nginx. Statusnya oke, kita restart atau cek statusnya gitu, Nginx aktif atau belum. Oke, Nginx udah running di port 80. Seharusnya udah running aplikasi apps-nya. Ya, karena udah running, coba kita tes reload. Yang pertama tuh kita menggunakan saya mencoba untuk menggunakan IP public dari sebuah server VPS nya, not secure, karena di sini kita menggunakan SSL ya udah.
kok nggak bisa. Nah sekarang udah ada running. Seharusnya kalau di server public, seharusnya kalau di melewat domain juga sudah bisa. Ini kan tadi karena server mati, kita aplikasi webnya kita shutdown, tidak ada bad gateway, nggak ada alur, nggak ada jalan ke request ke server. Nah sekarang kalau server udah menyala, bisa menyala, ke refresh, boom, kita mendapatkan sudah bisa running di apps menggunakan domain. Kita apps kita udah public, udah bisa diakses semua orang itu. Soal fungsionalnya pun sama, kita bisa udah fungsi dengan baik loh. Oke, connect. Oke, nice, berfungsi dengan baik udah. Ya, testing apps cukup menarik. Mungkin apalagi yang belum. Mungkin sekian dari implementasi PAS, Performance Service, studi kasus untuk aplikasi Web3. Saja undur diri. Bila ada kata yang kurang mengenakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.